Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama kali ini merupakan bagian extension dari kisahnya Dejon dan juga Madi. Jadi ini merupakan kisah dari sosok Ani yang selama ini namanya terus-menerus kita dengar dari beberapa kisah yang berkaitan dengan kasusnya Dejon dan juga Madi. Dan mungkin bagi kalian yang baru pertama kali secara tidak sengaja menemukan video ini tentang Ani, saya sarankan kalian untuk menonton terlebih dahulu bagian pertama sampai bagian kelima dari kasusnya Dejon dan juga Madi, supaya nanti sedikit banyaknya kalian bisa mendapatkan gambaran tentang sosok Ani ini siapa sebenarnya. Karena memang melalui cerita kali ini kita akan mendengarkan kisahnya Ani secara lebih detail, karena ini merupakan kisah yang berasal dari point of view-nya beliau. Dan sama seperti keseluruhan entitas yang berasal dari kasus Dejon dan juga Madi, bahwasanya mereka ini merupakan entitas yang lain terakhir kehidupannya sekitar tahun 30-40-an. Dan khusus untuk Ani, ketika beliau ini meninggal dunia, usianya masih berkepala 2 ya. Jadi beliau memang masih sangat muda. Dan sebelum memulai, seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan para kisah entitas yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka yang tertinggal. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Dan sekedar informasi saja bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya rata-rata cerita yang ada di YouTube saya ini durasinya memang lama. Jadi kalau misalkan kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Atau mungkin sebaliknya, kalau kalian merasa bahwa cara saya membawakan cerita ini terlalu cepat, kalian bisa perlambat saja videonya. Gitu ya. Dan hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa Ani ini merupakan nama panggilan. Karena nama panjang beliau, nama asli beliau ini adalah sebenarnya Rohaini. Dan Rohaini ini pertama kali dipanggil Ani ketika beliau ini bekerja di rumah keluarga Dejon. Lalu mengapa pada saat itu keluarga Dejon memanggil Rohaini ini dengan nama Ani? Karena memang pada saat itu khususnya seluruh anggota keluarga yang ada di dalam keluarga Dejon ini mungkin merasa kesulitan kali ya, kalau misalkan harus memanggil nama Rohaini itu secara lengkap. Jadi mereka ini kayak ngambil mudahnya aja lah, mereka manggilnya Ani, Ani, Ani. Jadi kebiasaan lah sampai akhirnya beberapa waktu ke depan ketika Ani ini menjalani kehidupannya, akhirnya dia terbiasa dipanggil dengan nama Ani. Dan semasa Ani kecil dulu, bisa dibilang Ani ini hidup dalam keluarga yang tidak stabil. Maksudnya tidak stabil di sini adalah Ani kecil sampai kemudian dia dewasa, dia sama sekali tidak pernah tahu sebetulnya seperti apa sih hubungan yang terjalin di antara bapak dan juga ibunya. Jadi mereka ini memang tinggal satu rumah, tapi sepertinya Ani ini selalu menyaksikan bahwa bapak dan ibunya ini sama-sama tidak memiliki ketertarikan satu sama lain. Jadi kalian bayangkan pada saat itu ketika Ani ini masih kecil, waktu itu Ani ini sering sekali melihat entah itu bapaknya ataupun ibunya itu pulang ke rumah mereka sambil membawa pasangan mereka yang lain, dan mereka sama sekali tidak malu untuk menghabiskan waktu yang cukup lama di rumah tersebut dengan pasangan baru mereka. Jadi mungkin kalau zaman sekarang istilahnya kayak open relationship gitu ya. Mungkin antara bapak dan ibunya Ani ini dulu udah ngerasa nggak cocok, tapi mereka ini untuk cerai juga nggak mau. Hingga pada akhirnya mereka ini sama-sama memilih untuk bahagia dengan jalan mereka masing-masing. Itulah yang kemudian membuat Ani ini kayak ngerasa bingung sendiri dengan kedua orang tuanya. Jadi kalian bayangkan di dalam komunikasi kami pada saat itu, Ani ini bilang ketika dulu dia kecil, dia cuma bisa ngelihat entah itu bapak ataupun ibunya datang ke rumah tempat di mana Ani juga tinggal di sana. Kemudian orang tuanya Ani ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama dengan pasangan baru mereka tersebut di dalam kamar, sementara Ani ini hanya bisa diam saja bermain sendirian di teras rumah. Ani juga bilang bahwa semasa dia kecil sampai kemudian dia remaja, dia sama sekali nggak pernah melihat keakraban yang terjalin di antara bapak dan ibunya. Jadi Ani ini kayak ngerasa aneh aja, kenapa sih orang tua saya kok nggak kayak orang tua teman-teman saya yang lain? Tapi terlepas dari semua masalah yang ada di dalam rumah tersebut,
tersebut, Ani ini memang selalu menganggap bahwa semua permasalahan yang ada di sana itu disebabkan oleh bapaknya. Karena memang pada saat itu Ani selalu merasa bahwa setiap kali bapaknya ini ada di rumah, bapaknya ini sama sekali nggak pernah memiliki waktu untuk sekedar menyapa, apalagi menghabiskan waktunya bersama Ani ataupun ibunya Ani. Karena memang agak sedikit berbeda dengan ibunya Ani, meskipun pada saat itu ibunya Ani juga menerapkan open relationship juga yang sama seperti bapaknya Ani. Cuma ketika kemudian ibunya Ani ini sedang ada di rumah, katakanlah ya, ibunya Ani ini masih memiliki kesempatan dan waktu untuk bisa memperhatikan Ani. Itulah yang kemudian membuat Ani ini merasa tidak terlalu dekat dengan bapaknya sendiri. Dan kondisi keluarga yang seperti itu pada akhirnya membuat Ani ini menjadi seorang anak yang gak betah di rumah. Jadi ketika dia sudah menginjak usia 10 tahun ke atas, dia ini lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain di rumah temannya. Dan biasanya dia pergi dari rumah itu dari pagi, kemudian baru pulang itu menjelang malam. Dan meskipun pola bermainnya selalu seperti itu, keluarganya Ani ini sama sekali gak ada yang berusaha untuk mencari keberadaan Ani ini ada di mana. Jadi ibaratnya Ani pulang ya syukur, nggak pulang juga ya nggak apa-apa. Hingga kemudian ketika usia Ani ini sudah menginjak 13 tahunan, pada saat itulah Ani ini mulai memberanikan diri untuk mulai bekerja menjadi seorang asisten rumah tangga yang pada saat itu awalnya Ani ini bekerja di rumah keluarga dari salah satu temannya. Karena memang kebetulan pada saat itu Ani ini hobinya beres-beres rumah ya. Dia suka segala sesuatu yang bersih, yang tertata. Dan waktu itu Ani hanya berpikir bahwa kalau saya bisa melakukan apa yang saya kerjakan, kemudian saya mendapat bayaran, ya itu kan lumayan. Apalagi memang waktu itu kondisinya dia sama sekali nggak betah berada di rumah. Dan untuk mempermudah cerita Ani ini, kita akan menyebut nama dari ibunya Ani sebagai Ibu Wati, sementara bapaknya Ani ini sebagai Pak Edi. Dan ketika Ani ini sudah memutuskan untuk bisa belajar mandiri dengan kehidupannya sendiri, pada masa-masa tersebutlah pada akhirnya Pak Edi ini meninggal dunia. Jadi bapaknya Ani ini meninggal. Dan di sini ada satu fakta menarik yang memang tersimpan rapi di dalam residual memorinya Ani yang berhubungan dengan kematian sang ayah. Jadi di dalam residual memori tersebut, Ani ini sempat melihat sebuah pertengkaran hebat yang terjadi di antara ibunya dan juga bapaknya. Di suatu hari, di saat pagi sebelum Ani ini pergi untuk berangkat kerja. Dan awalnya Ani sama sekali tidak mau ikut campur dengan pertengkaran tersebut karena dia memang sudah terbiasa melihat bapak dan ibunya ini bertengkar. Hanya saja nggak tahu kenapa lama-kelamaan ketika Ani ini memperhatikan kedua orangnya bertengkar dari kejauhan, Ani ini merasa bahwa sepertinya pertengkaran yang terjadi di hari itu lebih dari biasanya. Bahkan pada saat itu Ani sempat melihat bagaimana bapak dan ibunya ini saling pukul-pukulan. Hingga sampailah di satu momen ketika Ani secara tidak sengaja melihat bagaimana ibunya waktu itu memukul kepala dari bapaknya di bagian belakang dengan menggunakan kayak semacam guci yang ukurannya lumayan besar. Jadi Ani juga tidak tahu apakah pada saat itu ibunya memang sedang emosional secara tidak sengaja gitu kan, karena saking marahnya dia sampai harus memukul bagian belakang dari kepalanya Pak Edi. Tapi memang karena pukulan dari ibunya tersebut, pada akhirnya Ani ini melihat bapaknya jatuh tertelungkup di atas lantai dalam posisi yang sudah tidak bergerak lagi, dan memang pada saat itu sudah terlihat banyak darah yang berceceran. Dan kalian bayangkan pada saat itu Ani ini sempat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Jadi dalam sepersekian detik waktu itu Ani ini sempat bengong gitu sambil ngeliatin ibunya yang waktu itu sedang berdiri juga di belakang posisi tempat di mana bapaknya ini jatuh tersungkur sambil masih memegang guci yang tadi dia pakai untuk memukul kepala suaminya. Dan pada saat itu tangan dari Ibu Wati ini sampai masih gemeteran. Tapi pada saat itu memang Ani ini tetap memutuskan untuk berada di pihak sang ibu. Jadi meskipun pada saat itu Ani tahu bahwa sepertinya sang bapak ini sudah tidak lagi hidup, waktu itu Ani tetap memutuskan untuk menenangkan sang ibu terlebih dahulu supaya ibunya ini nggak terlalu panik dengan apa yang baru saja dia lakukan. Kenapa Ani melakukan hal tersebut? Karena kata Ani, memang sejak kecil dia tuh kayak udah ngerasa sebel aja gitu sama bapaknya. Berkali-kali dalam pertengkaran yang terjadi di antara bapak dan ibunya yang selalu disaksikan oleh Ani di rumah, Ani ini selalu melihat bagaimana sang bapak memperlakukan ibu dengan cara yang tidak baik. Jadi kalian bayangkan pada saat itu posisinya ketika Ani ini sudah snap gitulah ya, dia sudah selesai bengong sebentar tadi sambil memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di depan dia. Waktu itu akhirnya Ani ini memutuskan untuk berjalan mendekat ke arah ibunya. Waktu itu Ani membantu pelan-pelan sang ibu untuk bisa melepaskan guci yang masih dia pegang. Kemudian Ani letakkan guci tersebut di atas meja. Dan pada saat itu Ani sama sekali tidak bicara apa-apa kepada sang ibu.
Karena memang waktu itu Ani takut sang ibu ini masih agak trauma kan dengan apa yang terjadi. Pada akhirnya waktu itu Ani ini membantu sang ibu untuk bisa duduk sebentar. Dan ketika Ani ini melihat ibunya sudah bisa duduk dengan posisi yang baik, pada saat itulah akhirnya Ani ini pergi ke kamar mandi untuk mengambil sebaskom air dan juga selembar kain pel. Akhirnya waktu itu Ani ini membantu sang ibu untuk membersihkan noda-noda darah milik bapaknya tadi yang masih berceceran di atas lantai. Dan ketika Ani melakukan hal tersebut, posisinya Ani ini masih diem aja. Karena dia nggak mau mengucapkan sebuah kalimat yang takutnya membuat ibunya justru merasa bersalah. Tapi ketika kemudian ibunya Ani ini mungkin sudah merasa sedikit tenang kan, pada saat itu akhirnya mereka berdua sepakat untuk menggeret badan dari bapaknya Ani tadi, yaitu Pak Edi, untuk pergi ke kamar mandi. Jadi karena memang pada saat itu tubuhnya Pak Edi ini lumayan besar, jadi memang masing-masing dari Ani dan juga Ibu Wati ini harus memegang masing-masing satu tangan untuk bisa menggeret tubuh beliau. Karena memang pada saat itu beliau sudah sama sekali tidak bergerak. Dan di dalam kamar mandi itulah akhirnya Ani dan juga Bu Wati ini bekerja sama untuk membersihkan noda-noda darah yang masih menempel di pakaiannya Pak Edi dan juga di beberapa bagian badannya. Dan melalui residual memorinya Ani pada saat itu saya melihat Ani ini seperti menempelkan semacam bubuk berwarna hitam yang dibalut dengan kain, kemudian dia tempelkan, dia sumbat di bagian luka yang ada di kepala belakang bapaknya. Saya tidak tahu itu apa, tapi tebakan saya itu adalah bubuk kopi. Dan memang ketika Ani menempelkan bubuk tersebut lumayan lama, dia tekan gitu kan dengan sangat kuat. Memang lama-kelamaan luka yang ada di bagian belakang kepala bapaknya itu berhenti mengalirkan darah. Dan ketika darahnya sudah berhenti mengalir, pada saat itu akhirnya Ani dan juga ibunya ini sepakat untuk melepaskan semua pakaian dari Pak Edi, kemudian membaringkan Pak Edi di bagian tengah ruangan. Jadi pada saat itu memang posisinya Pak Edi ini sudah ditutupi dengan kayak semacam kain jarik gitu. Dan ketika semuanya sudah selesai, pada saat itu Ani sempat membersihkan sekali lagi lantai tempat di mana bapaknya tadi tergeletak. Jadi dia betul-betul tidak mau ada sisa-sisa bekas darah atau apapun itu yang terlihat di sana. Dan ketika kemudian Ani sudah merasa yakin bahwa dia tidak meninggalkan jejak apapun tentang kematian sang bapak, pada akhirnya waktu itu Ani menginformasikan tentang kematian Pak Edi kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dan karena memang pada saat itu keluarganya Ani ini bukan keluarga yang terlalu dekat dengan tetangga. Jadi memang pada saat itu Ani dan ibunya ini beralasan bahwa faktor utama meninggalnya sang bapak pada saat itu adalah karena bapaknya ini jatuh di kamar mandi. Dan memang pada akhirnya tetangga-tetangga yang datang ke rumah mereka untuk melayat pun tidak pernah terlalu bertanya secara detail tentang hal tersebut, benar atau tidak gitu. Mereka masa bodoh aja. Dan di dalam residual memorinya Ani pada saat ayahnya ini disemayamkan gitu ya, memang sama sekali tidak nampak raut sedih apalagi menangis dari wajahnya Ani. Agak berbanding terbalik dengan apa yang nampak di wajah dari Ibu Wati. Mungkin karena pada saat itu Bu Wati juga ngerasa bersalahkan dengan apa yang dia lakukan. Hanya saja memang Ani ini beberapa kali sempat terlihat untuk menenangkan sang ibu dan meyakinkan bahwa semuanya pasti akan baik-baik aja, ibu nggak akan kenapa-napa. Dan ya, semenjak saat itulah akhirnya kehidupan Ani dan juga ibunya ini dimulai berdua saja. Dan pada saat itu Ani berusaha untuk bekerja lebih giat karena dia tahu bahwa tulang punggung utama dari keluarganya kan sudah tiada. Jadi mau nggak mau memang pada saat itu Ani harus bisa membantu sang ibu untuk mencari uang sebagai biaya hidup mereka sehari-hari. Dan kalian bayangkan kalau misalkan pada saat itu usianya Ani ini kan masih belasan tahun ya. Dia bahkan belum menginjak usia 15 tahun. Tapi dia selalu berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Bahkan pada saat itu ada kesempatan di mana Ani ini sampai bekerja di dua rumah yang berbeda dalam satu waktu yang bersamaan. Dan kalau kalian mau tahu melalui residual memorinya Ani, setiap kali dia pulang kerja, dia tuh selalu ngerasa kesakitan di tangannya. Karena memang pada saat itu saking kerasnya dia bekerja, tangannya itu kayak sampai kapalan gitu, sampai ngelupas-ngelupas. Jadi memang pada saat itu di usianya yang masih sangat belia, Ani ini sudah menghadapi kehidupan yang cukup keras. Tapi satu hal yang paling disyukuri oleh Ani pada saat itu adalah ketika sang ibu sudah mulai bisa merubah tabiat buruknya. Jadi kan kalau sebelumnya sang ibu ini masih sering membawa laki-laki gitulah ya ke rumah dengan status hubungan yang gak jelas juga. Tapi ketika kemudian Pak Edi ini sudah meninggal dunia, Ani dan ibunya ini hanya tinggal berdua saja. Nah pada saat itu mungkin Ibu Wati juga kayak sadar bahwa dia nggak bisa terus-terusan melakukan hal seperti itu. Dan satu hal yang harus kalian tahu bahwasanya kondisi rumah tempat di mana Ani dan ibunya tinggal waktu itu memang masih sangat sederhana. Jadi dindingnya ini kayak masih terbuat dari geribik.
Meskipun memang pada saat itu dalam setiap sudut rumah tersebut sudah terbuat dari balok-balok kayu yang besar. Dan akhirnya di titik ini saya akan mulai menceritakan tentang bagaimana proses yang pada akhirnya membuat Annie ini bisa bekerja dengan keluarganya The John. Jadi pada saat itu secara singkatnya ya, sebenarnya yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan keluarganya The John itu bukanlah Annie, melainkan salah satu temannya yang lain. Hanya saja pada saat itu ketika kemudian temannya ini sudah mendapatkan jadwal untuk bertemu secara langsung dengan beberapa anggota keluarganya The John, pada saat itu temannya Annie mengalami sakit demam berdarah, jadi dia nggak bisa datang. Dan karena menganggap bahwa kesempatan tersebut adalah kesempatan yang sangat sayang untuk dilewatkan, pada akhirnya waktu itu temannya Annie ini menawarkanlah kesempatan itu kepada Annie. Annie, kamu mau nggak kalau misalkan nanti bekerja menjadi pembantu rumah tangga di salah satu rumah keluarga Belanda? Dan awalnya pada saat itu kata Annie sebenarnya dia merasa takut ya untuk bekerja dengan keluarga Belanda. Karena memang di dalam pikirannya waktu itu orang Belanda ini kan jahat. Mereka ini menjajah negara kita. Kita ini ada di bawah kastanya mereka. Cuma karena pada saat itu memang posisinya Annie ini butuh kerjaan, ya dia berusaha untuk profesional saja. Pada akhirnya dia memanfaatkanlah kesempatan tersebut dengan datang menggantikan temannya untuk pergi ke rumah keluarganya The John. Mungkin kalau bahasanya sekarang untuk melakukannya semacam interview singkat lah. Dan orang pertama yang ditemui oleh Annie ketika Annie ini datang ke rumah keluarganya The John pada saat itu adalah Mary. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah menonton kisahnya The John secara keseluruhan, kalian pasti tahu bahwasanya Mary ini merupakan istri dari The John. Dan kesan pertama yang ditunjukkan oleh Mary kepada Annie ketika Annie ini datang gitu kan, perlahan tapi pasti bisa membuat segala praduga dan prasangka negatif yang sempat dirasakan oleh Annie terhadap orang-orang Belanda itu luluh juga. Karena pada saat itu Annie merasa bahwa dia diperlakukan dengan baik oleh Mary. Bahkan pada saat itu Mary ini langsung memperkenalkan Annie dengan kedua putri kembarnya yang namanya adalah Bertha dan Bertie. Jadi di dalam residual memorinya Annie pada saat itu ketika dia berkenalan gitu ya dengan Bertha dan Bertie, waktu itu secara singkat Mary ini sempat menjelaskan kepada Annie bahwa Mary dan suaminya yaitu The John, memang mereka berdua ini adalah orang yang bekerja. Jadi mereka ini membutuhkan seseorang yang nantinya bisa menemani putri mereka dan sedikit banyaknya bisa gitu membantu mereka ini yang membereskan apa yang ada di rumah. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam pertemuan pertama antara Annie dan juga keluarga The John pada saat itu, Annie ini baru bertemu dengan Mary. Dia belum sempat bertemu dengan sosok The John. Dan waktu itu Annie ini langsung diterima untuk bekerja di rumah keluarganya The John. Karena memang pada saat itu Annie ini sudah terlampau lihai untuk menunjukkan keramahan wajahnya gitu ya kepada calon-calon majikannya dia. Dan mungkin pada saat itu keluarganya The John yang diwakili oleh Mary ya senang melihat keramahan yang ditunjukkan oleh Annie. Dan barulah sekitar 2 hari kemudian Annie ini kembali lagi ke rumah keluarganya The John sambil membawa barang-barangnya dia. Karena memang pada saat itu Annie ini harus tinggal di rumah keluarganya The John selama dia bekerja di sana. Dan di hari kedatangannya Annie, mungkin pada saat itu kurang lebih jam 11 siang, Annie ini kembali melewatkan waktunya untuk bisa bertemu dengan The John yang pada saat itu memang sudah berangkat kerja dari pagi. Jadi ketika kemudian Annie ini sampai di rumah tersebut, dia diberikan kesempatan untuk membereskan barang-barangnya sebentar. Kemudian Annie ini menyempatkan diri untuk melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga. Kemudian agak sorenya, sekitar jam 4-an, pada saat itu akhirnya Mary ini menyuruh Annie untuk menemani Bertha dan Bertie bermain di teras rumah. Jadi pada saat itu lucu deh di dalam residual memorinya Annie ini duduk, kemudian di depannya tuh ada Bertha dan Bertie, mereka main bareng-bareng di situ. Nah, pada saat itulah akhirnya untuk pertama kalinya Annie bertemu dengan sosoknya The John yang kebetulan sekitar jam 4 sore tersebut pulang dari kerja. Dan yang harus kalian ketahui bahwasanya di pertemuan pertama tersebut, The John ini sosoknya belum punya kumis. Jadi dia benar-benar masih klimis banget mukanya, masih kelihatan sangat muda dan sangat tampan. Bahkan pada saat itu rambutnya juga belum model-model yang agak gondrong gitu, jadi masih agak cepak. Dan ketika The John ini datang ke rumah, dia turun dari mobilnya, kemudian dia melihat Bertha dan Bertie juga sedang bermain dengan seseorang gitu kan. Otomatis pada saat itu The John juga menyapa seseorang tersebut yang tidak lain tidak bukan merupakan Annie. Tapi siapa sangka ketika The John ini untuk pertama kalinya menyapa Annie, pada saat itulah akhirnya Annie ini seperti merasa jatuh hati kepada The John pada pandangan yang pertama. Bahkan di dalam residual memorinya Annie pada saat itu, ada sebuah momen di mana Annie ini sempat kayak bengong aja ngeliatin The John selama beberapa detik.
Sampai akhirnya kemudian Dejon ini kembali mengajak Annie bicara, karena pada saat itu kan Dejon ini memang belum mengenal Annie ini siapa. Dia bertanya dengan suara lembutnya, dengan cara bicaranya yang sangat sopan, dan akhirnya pada saat itulah Annie ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang rohaini yang mulai saat itu akan bekerja di rumah itu untuk menjaga Berta dan Bertie sekaligus untuk ya batu-batu mengurus rumah. Dan sebenarnya di dalam komunikasi yang terjadi di antara saya dan Annie sejak awal, Annie ini belum pernah mengatakan secara terang-terangan kalau pada saat itu dia langsung jatuh cinta kepada sosok Dejon ketika pertama kali bertemu. Hanya saja memang dari segala momen-momen yang terkumpul di dalam residual memorinya Annie, benar-benar menunjukkan kalau pada saat itu Annie ini seperti melakukan berbagai macam cara hanya untuk sekedar mendapatkan perhatian dari Dejon. Jadi Annie ini benar-benar charper gitu. Dan mungkin juga karena pada saat itu usianya Annie ini masih sangat-sangat muda, dia sama sekali nggak kepikiran apakah nanti gerak-gerik yang dia lakukan waktu itu untuk menarik perhatiannya Dejon itu akan dicurigai atau tidak oleh Mary. Jadi ibaratnya pada saat itu Annie ini kayak terabas aja gitu. Apalagi pada saat itu di usianya Annie yang masih sangat belia, Annie ini sudah memahami tentang hal-hal yang berhubungan dengan pergundikan. Dan asal kalian tahu, semenjak Annie ini merasa kalau dia memiliki ketertarikan dengan sosok Dejon, pada saat itu dia ini udah mulai menghayal bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang gundik atau nyonya simpanan gitulah ya, dari sosok Tuan Dejon. Jadi di masa itu Annie ini sudah berhayal, semisal nanti Dejon ini tertarik kepada diri dia juga, Annie ini sudah bersedia semisal mau dijadikan sebagai seorang gundik. Itulah mengapa selain Annie ini selalu berusaha untuk bisa menarik perhatiannya Dejon, pada saat itu Annie juga berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan Berta dan Bertie. Karena Annie bilang, kalau misalkan pada saat itu dia berhasil untuk menjadi gundiknya Dejon, maka dia akan menjadi ibu sambung juga bagi Berta dan Bertie. Jadi memang sudah sejauh itu pikiran yang bersemayam di dalam kepalanya Annie. Dan saya ingin memberikan beberapa contoh kecil yang selalu dilakukan oleh Annie setiap kali dia berusaha untuk menarik perhatiannya Dejon. Tapi pertama-tama kalian harus tahu dulu bahwasanya Dejon dan Mary ini kan sama-sama orang yang bekerja di luar rumah ya. Tapi kan mereka tidak bekerja dalam satu tempat yang sama. Semisal pun mereka pergi ke panti asuhan milik mereka, pasti nantinya mereka ini akan split waktu untuk ngurusin kerjaan mereka di tempat masing-masing. Itulah mengapa pada akhirnya terkadang ketika Dejon ini sudah pulang ke rumah, maka Mary ini kadang belum. Atau sebaliknya, ketika Mary ini sudah pulang ke rumah, maka Dejon ini belum. Dan karena hal tersebutlah, akhirnya Annie ini sampai bisa memiliki beberapa kesempatan ketika dia hanya bersama dengan Dejon tanpa ada Mary juga di dalam rumah tersebut. Nah, setiap kali Annie ini merasa memiliki kesempatan ketika dia hanya berdua saja dengan Dejon, kalian tahu, Annie ini akan sengaja menggunakan pakaian seksi katakanlah ya, ketika dia berusaha untuk melayani segala kebutuhan Dejon di rumah tersebut. Jadi saya ingin kalian membayangkan bagaimana penampilan Annie waktu itu setiap kali dia berada di rumah melayani Dejon dan dia tahu kalau misalkan Mary belum pulang. Kalian tahu nggak kalau zaman dulu itu rata-rata perempuan yang begitulah ya, itu sering menggunakan kebaya yang bahannya brokat tapi transparan. Kemudian di bagian dalamnya itu cuma dipakein kemben yang setengah badan doang. Jadi di bagian cuma nutup bagian dadanya aja. Nah, kurang lebih kebaya model seperti itu yang sering dipakai oleh Annie setiap kali dia melayani Dejon ketika Mary nggak ada di rumah. Bahkan pada saat itu, kain jarik yang biasanya digunakan oleh Annie itu sengaja dia naikkan sedikit karena saking dia kepengen menarik perhatiannya Dejon kepada dia. Jadi pada saat itu Annie ini seperti sengaja ingin menonjolkan bagian atas dan juga bagian bawahnya. Tapi meskipun begitu, yang terlihat melalui residual memorinya Annie, ini saya nggak bohong ya, saya bukan kepengen melindungi Dejon atau bagaimana gitu, enggak sama sekali. Saya hanya akan menceritakan apa yang saya lihat melalui residual memori mereka masing-masing. Dan apa yang saya lihat dari residual memorinya Annie tentang sosok Dejon ketika Annie ini terus berusaha untuk mencari perhatiannya Dejon gitu kan. Dejon ini sama sekali nggak peduli. Maksudnya gini, dia tetap baik kepada Annie, tapi Dejon ini seperti memiliki batasan-batasan di mana dia tahu bahwa itu tidak selayaknya dia perhatikan. Jadi ketika Annie ini tetap memakai pakaian seperti itu ketika dia melayani Dejon, misalkan kayak ketika membuatkan minuman, teh, kopi, atau ketika menyiapkan makanan, menaruh makanan tersebut di atas meja makan ketika Mary nggak ada di rumah, ya Dejon ini hanya akan diem aja.
Maksudnya dia nggak akan ngeliatin Ani yang gimana-gimana gitu, nggak sama sekali. Bahkan dalam beberapa kesempatan, karena memang pada saat itu di rumah tersebut juga ada Berta dan Bertie, De Jong ini seperti sengaja ingin mengalihkan perhatiannya kepada putri-putrinya. Jadi memang bisa dibilang pada saat itu Ani ini sama sekali tidak berhasil untuk mendapatkan perhatiannya De Jong. Dan asal kalian tahu, usaha yang dilakukan oleh Ani pada saat itu untuk bisa menarik perhatiannya De Jong, itu terus-menerus dia lakukan selama bertahun-tahun. Jadi dari awal pertama dia bekerja di rumah keluarga De Jong sekitar usia 15-16 tahunan, sampai ketika kemudian Ani ini usianya sekitar 18 tahunan. Dan kalian bisa bayangkan dalam rentang usia tersebut, yang namanya fisik seorang perempuan itu pasti ada yang berubah dong. Entah itu di bagian dada ataupun di bagian belakang. Dan Ani betul-betul sengaja untuk mengekspos itu semua. Dan setiap kali Ani ini memiliki kesempatan, kira-kira dia hanya berdua aja gitu sama De Jong di rumah tersebut. Apalagi waktu itu Berta dan Bertie ini kan masih kecil, belum terlalu memahami apa yang sebenarnya sedang diusahakan oleh Ani waktu itu. Ani ini tidak hanya berusaha untuk mengekspos lekuk tubuhnya di depan De Jong, tapi dia juga sering memakai wangi-wangian yang wangi luar biasa ketika dia sedang berada dengan De Jong. Dan wewangian itu bentuknya bukan kayak parfum zaman sekarang ya. Karena yang saya lihat, wewangian itu bentuknya kayak minyak. Dan di dalam minyaknya itu kayak ada bunga-bunga. Jadi kayak ada melati, kayak ada bunga mawar. Nah, biasanya Ani ini akan memakai minyak tersebut. Dia oleskan di batang leher dia, kemudian di tangan dia gitu. Supaya badannya wangi. Dan ketika sudah merasa wangi, biasanya Ani ini akan datang menghampiri De Jong untuk melayani semua kebutuhannya De Jong di rumah. Dan saya nggak tahu apa yang pada saat itu bisa membuat sosok seorang De Jong itu kayak nggak peduli-peduli amat gitu ya dengan segala perubahan yang ditonjolkan oleh Ani setiap kali Ani ini ada bersama dia. Bahkan saya merasa juga sepertinya De Jong ini sama sekali tidak menyadari hal tersebut. Karena asal kalian tahu, selama saya membaca residual memorinya De Jong beberapa waktu yang lalu, sosok Ani ini sama sekali nggak ada di dalam residual memorinya De Jong. Maksudnya nggak ada dalam hal-hal yang berhubungan dengan asmara, dengan hal-hal cinta-cintaan gitu ya, nggak ada sama sekali. Mungkin juga karena pada saat hidup dulu De Jong ini selalu menganggap bahwa Ani itu adalah bocil. Maksudnya kayak, ya dia bekerja di rumah saya, usianya terpaut jauh, dan saya menganggap dia sebagai seseorang yang saya pedulikan, tapi hanya sebagai pekerja. Dan mungkin pada saat itu De Jong juga tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan bagaimana Ani ini berpakaian, berpenampilan. Karena mungkin pada saat itu De Jong juga menganggap bahwa yang berhubungan dengan penampilan seseorang itu kan hak orang masing-masing ya. De Jong juga merasa nggak berhak untuk mengatur itu semua. Dan ada beberapa momen yang terjadi, sebenarnya saya agak greget juga untuk menyaksikan momen tersebut dari residual memorinya Ani. Cuma nggak apa-apa lah, saya ceritakan saja kepada kalian. Bahwa ada beberapa kesempatan ketika De Jong ini sedang menghabiskan malamnya di ruangan kerjanya dia, yang ada di rumah tersebut. Otomatis kan pada saat itu posisinya Mary ini sudah tidur di dalam kamarnya. Jadi memang De Jong ini hanya sendirian di sana. Nah, biasanya Ani ini akan tahu jadwal-jadwal ketika De Jong ini menyendiri di dalam ruangan kerja. Dan bukan Ani ini tidur karena pada saat itu sudah malam, Ani ini justru mendatangi De Jong di dalam ruangan tersebut sambil memakai pakaian andalannya dia, sambil menggunakan wewangian-wewangian kesukaannya dia. Dan biasanya memang alasan Ani untuk masuk ke dalam ruangan tersebut menemui De Jong adalah untuk menawarkan segelas teh. Memang terkadang De Jong ini menolak tawarannya Ani karena dia merasa ingin fokus dulu dengan pekerjaannya. Tapi memang tidak jarang juga De Jong ini mengiyakan tawarannya Ani. Jadi dia minta secangkir teh. Tapi yang bikin gemesnya di sini adalah ketika teh tersebut sudah dibuat, misalkan ya, dia antarkan ke atas meja tempat di mana De Jong itu bekerja. Maka Ani ini kayak sengaja melakukan semuanya itu dengan gerakan yang diperlambat. Jadi kayak seolah-olah dia ini kepengen berada di dalam ruangan tersebut bersama De Jong dalam waktu yang lebih lama. Bahkan terkadang Ani ini seperti sengaja sambil membersihkan kayak debu-debu gitu ya di pinggiran rak-rak bukunya De Jong, kemudian di pinggir-pinggiran meja yang ada di dalam ruangan De Jong. Bahkan kadang yang nggak penting pun kayak nyusunin buku-buku gitu di atas rak buku, itu pun dilakukan oleh Ani supaya dia bisa bersama dengan De Jong lebih lama di dalam ruangan tersebut. Mungkin pada saat itu Ani mengharap bahwa ada satu kesempatan di mana De Jong ini merasa tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ani. Tapi memang sayangnya sejauh itu De Jong ini sama sekali tidak pernah menunjukkan ketertarikan tersebut kepada Ani. Jadi ada satu hal yang ingin saya gambarkan kepada kalian bahwa gini ya, De Jong ini
sebelum dia terkena masalah yang men-trigger dirinya berubah menjadi seorang monster ya, Daejeon ini adalah seseorang yang sangat soft spoken sama siapapun. Cara dia bicara, cara dia bercengkrama, dia baik sama semua orang. Dan mungkin pembawaan Daejeon yang seperti itulah yang akhirnya dinilai salah oleh Ani. Mungkin pada saat itu Daejeon ini niatnya kayak pengen ya menunjukkan kepeduliannya saja kepada Ani selaku pekerjanya dia. Tapi mungkin pada saat itu Ani ini kayak ngerasa, oh Tuan Daejeon perhatian sama saya. Contoh kecilnya, misalkan sudah malam nih, Ani ini masih beberes di belakang. Nah kebetulan dilihat oleh Daejeon yang lewat. Waktu itu mungkin Daejeon ini hanya bilang, Ani sudah tidur saja, sudah malam, bisa dilanjutkan besok. Nah, waktu itu Ani ini menganggap teguran semacam itu adalah sebuah kasih sayang yang disampaikan secara diam-diam. Jadi Ani ini kayak ngerasa pede kalau sebenarnya Tuan Daejeon itu juga suka sama saya, tertarik juga sama saya. Cuma mungkin Tuan Daejeon ini kayak masih malu-malu untuk mengungkapkan semua perasaan tersebut kepada saya. Itulah yang kemudian membuat Ani ini kayak tumbuh sendiri gitu perasaannya. Dia jaga, dia rawat tuh perasaannya. Dia sama sekali nggak berpikir kalau misalkan waktu itu apa yang dia rasakan kepada Daejeon sebetulnya hanya bertepuk sebelah tangan. Dan memang semakin bertambahnya usia Ani pada saat itu, dia semakin merasa sulit untuk bisa memandang pria lain selain Tuan Daejeon. Karena dia merasa tidak bisa menemukan pria yang bisa masuk ke dalam kriterianya selain Daejeon. Jadi memang harapan Ani pada saat itu untuk bisa menjadi seorang gundik dari Daejeon itu semakin besar. Dan waktu itu secara sengaja, Ani ini semakin mendekatkan dirinya dengan Berta dan Bertie. Bahkan Ani ini seperti sengaja menunjukkan kepada Daejeon bahwasanya hubungan yang terjalin antara Ani dengan Berta dan Bertie ini seakrab ini loh. Karena mungkin pada saat itu Ani berpikir itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan supaya Daejeon ini nggak ragu-ragu lagi untuk mengungkapkan perasaannya gitu kepada Ani. Dan keinginan Ani yang pada saat itu semakin besar untuk dijadikan nyai simpanan dari sosok menir Daejeon, itu pada akhirnya membuat Ani semakin berani untuk melakukan sesuatu. Dan waktu itu yang paling sering dilakukan oleh Ani adalah masuk ke dalam kamar utama yang biasanya ditempati oleh Daejeon dan juga Mary. Jadi ketika kerjaannya sudah selesai, kemudian Daejeon dan Mary ini sedang tidak ada di rumah, Berta dan Bertie juga lagi sibuk main. Nah, biasanya Ani ini secara diam-diam akan masuk ke dalam kamar tersebut. Dan awalnya yang dilakukan oleh Ani ketika dia berada di dalam kamar tersebut adalah kayak semacam masih duduk-duduk aja gitu di atas kasur. Kemudian dia kayak ngeliat ke bagian sekeliling kamar tersebut. Dan kalian tahu nggak apa yang ada di dalam pikirannya Ani ketika dia melakukan hal itu? Yang Ani bayangkan pada saat itu adalah suatu hari nanti kamar tersebut akan menjadi kamar dia dan juga Daejeon. Jadi dia betul-betul sudah yakin kalau misalkan suatu hari dia akan menjadi bagian dari hidupnya Daejeon. Dan pada saat itu Ani juga sering sekali menghabiskan waktunya untuk guling-guling, untuk tiduran di atas kasur yang ditempati oleh Daejeon dan juga Mary. Dan pada saat itu otaknya sambil berhayal bahwasanya nanti ketika dia menjadi istrinya Daejeon nih, mereka berdua tidak hanya akan memiliki Berta dan Bertie saja, tapi nantinya Ani ini akan punya beberapa anak yang lain untuk bisa menemani Berta dan Bertie juga di dalam keluarga kecil mereka. Dan terkadang Ani itu sampai ketawa-ketawa sendiri loh ketika dia menghayalkan hal tersebut. Karena bagi dia itu adalah sesuatu yang indah. Dan tentu saja ketika perasaan yang dirasakan oleh Ani kepada Daejeon pada saat itu tumbuh semakin besar, otomatis rasa benci yang Ani rasakan kepada sosok Mary itu juga semakin timbul. Apalagi setiap kali Ani ini melihat Daejeon dan Mary ini kayak akrab di rumah. Jadi ketika melihat Daejeon dan Mary ini kayak lagi ngobrol, kemudian setiap kali ngobrol, Mary ini kayak naruh kepalanya di atas pundaknya Daejeon gitu. Ani ini sama sekali nggak suka ngelihat hal tersebut. Dan mulai saat itulah Ani ini seperti mulai mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan Mary. Apa sih yang bisa membuat Daejeon itu kayak jatuh cinta gitu kan kepada sosok Mary? Sebab pada saat itu Ani merasa yakin bahwa kalau misalkan masalah kecantikan, Ani juga cantik. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Ani ini merasa berani untuk masuk ke dalam kamarnya Mary dan juga Daejeon. Tapi pada saat itu Ani ini sudah berani mulai membuka-buka lemari pakaiannya Mary dan juga kayak semacam meja riasnya Mary yang di bawahnya itu ada laci-laci tempat menyimpan perhiasan. Dan kalian tahu pada saat itu, saking terobsesinya Ani terhadap sosok Daejeon, Ani ini berusaha untuk membuat dirinya sendiri semirip mungkin dengan sosok Mary. Jadi pada saat itu, ada beberapa pakaian yang tersimpan
disimpan di dalam lemarinya Mary itu diambil sama Annie untuk dia coba, dia pakai sambil dia bercermin, dia bergaya-gaya gitu di depan cermin rias yang dimiliki oleh Mary. Kemudian dia ini kayak berlagak seolah-olah dia adalah nyonya di rumah tersebut. Bahkan waktu itu Annie juga berani untuk memakai beberapa alat riasnya Mary juga, karena dia juga kepengen kelihatan cantik seperti Mary. Dan kalian tahu nggak apa yang sempat dipikirkan oleh Annie ketika dia melakukan hal-hal semacam itu di dalam kamar tersebut? Jadi ketika Annie ini sempat menjajal beberapa pakaiannya Mary, Annie ini sempat kepikiran gini, nanti kalau saya jadi nyonya di rumah ini, baju yang ini mau tetap saya pakai deh. Kalau misalkan baju yang ini saya nggak suka, nanti mau saya buang aja deh. Jadi dia kayak udah milih-milih hal semacam itu loh. Bahkan dia sudah memiliki keyakinan di dalam diri dia bahwa kalau nanti dia berhasil menjadi gundiknya menir de John, dia pengen mengusir Mary dari rumah itu. Dan asal kalian tahu, mungkin karena memang merasa kurang puas dengan apa yang dia lakukan, pada akhirnya Annie ini mulai iseng untuk mengutil satu persatu perhiasan kecil miliknya Mary. Jadi mungkin karena pada saat itu perhiasan yang dimiliki oleh Mary terlalu banyak jumlahnya, ketika satu persatu perhiasan tersebut hilang dari kotaknya, mungkin Mary ini agak lambat juga untuk menyadari hal tersebut. Dan memang pada saat itu sebagai seorang pembantu rumah tangga, Annie ini diberikan akses yang sangat luas oleh Mary maupun de John. Jadi betul-betul kayak Mary dan de John ini percaya banget gitu kepada Annie. Bahkan meja rias yang di bawahnya ada laci-laci kecil tempat di mana biasanya Mary ini meletakkan perhiasan-perhiasan, itu memang sengaja nggak pernah dikunci. Bahkan pada saat itu Annie bukan hanya sekedar mengambil perhiasan milik Mary saja, tapi juga ada beberapa pakaian dalam milik Mary yang kebetulan pada saat itu dicuci oleh Annie, itu diambil oleh Annie. Dan di malam-malam tertentu, ketika delusinya Annie ini sedang datang, maka Annie akan memakai pakaian dalam tersebut dan membayangkan kalau di malam itu de John akan datang kepadanya untuk bermesraan. Dan di dalam komunikasi kami, Annie mengatakan bahwa selama dia usianya masih belasan tahun sampai kemudian dia menginjak usia 20 tahunan, dia masih terus berusaha untuk setia dengan perasaannya terhadap de John. Jadi sampai masa tersebut, Annie ini masih percaya kalau misalkan de John itu juga tertarik kepada dia, tapi dalam diam. Tapi seiring berjalannya waktu, pada saat itu Annie juga mungkin lupa kalau misalkan Bertha dan Bertie juga ikut tumbuh besar. Pada akhirnya mungkin mereka juga mulai merasa aneh dengan tingkah-tingkah dan gerak-gerik yang ditunjukkan oleh Annie ketika Annie ini sedang berada di dekat papa mereka. Jadi pada saat itu situasinya Bertha dan Bertie ini beberapa kali sudah sempat memergoki Annie ketika Annie ini sedang berada di dalam kamarnya de John dan juga Mary. Bahkan pada saat itu Bertha dan Bertie juga sempat melihat bagaimana Annie ini sedang memakai pakaian mami mereka, dan Bertha dan Bertie ini sudah sempat menegur Annie supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Tapi Annie ini kayak cuek. Karena pada saat itu Annie berpikir bahwa nggak mungkin Bertha dan Bertie ini sampai berani untuk melaporkan hal tersebut kepada Mary ataupun de John. Karena waktu itu Annie merasa bahwa hubungan dia dengan Bertha dan Bertie itu sudah sangat dekat. Tapi kemudian lama-kelamaan Annie ini kayak merasa mulai nggak suka dengan keberadaannya Bertha dan Bertie. Karena pada saat itu Annie merasa sepertinya Bertha dan Bertie ini mulai ikut campur terhadap sesuatu hal yang Annie lakukan setiap kali Annie ini sedang berusaha untuk menarik perhatiannya de John. Bahkan pada saat itu secara langsung Bertha ini sempat bilang kepada Annie kalau dia nggak suka ketika dia melihat Annie ini terlalu dekat dengan papi mereka. Dan ucapan Bertha tersebut benar-benar membuat Annie ini kayak ngerasa tersinggung. Dan mulailah pada saat itu hubungan yang terjalin di antara Bertha dan Bertie serta Annie ini agak terasa renggang. Hingga akhirnya terjadilah satu momen ketika Bertha dan Bertie ini berhasil memergoki sesuatu yang tidak pantas yang sempat dilakukan oleh Annie terhadap de John. Kalau kalian sebelumnya sudah melihat kisahnya Bertha dan Bertie, tentu kalian tahu kejadian apa. Jadi pada saat itu kronologinya memang de John ini sempat meminta tolong kepada Annie untuk membuatkan dia teh. Karena memang waktu itu kebetulan de John ini pulang kerja jauh lebih awal karena dia ngerasa badannya nggak enak. Dan sambil menunggu teh buatannya Annie, mungkin karena pada saat itu de John juga ngerasa badannya udah benar-benar nggak kuat, akhirnya de John ini masuklah ke dalam kamarnya. Dan tanpa disengaja di dalam kamar tersebut, akhirnya de John ini ketiduran. Jadi sebelum tehnya datang, de John ini posisinya memang sudah tertidur. Dan satu hal yang tidak disadari oleh Annie pada saat itu adalah ketika Annie ini berjalan masuk ke dalam kamarnya de John untuk
untuk meletakkan teh yang dia buat, Annie ini sama sekali nggak sadar kalau misalkan pada saat itu Berta dan Bertie yang sedang bermain di ruangan tengah yang dekat dengan ruangan tempat di mana kamarnya De Jong itu berada. Sebenarnya Berta dan Bertie ini sedang memantau gerak-geriknya Annie dari kejauhan. Itulah mengapa pada akhirnya Annie ini memutuskan untuk segera menutup pintu kamar tersebut ketika dia meletakkan teh tadi di dalam kamarnya De Jong. Karena memang secara khusus pada saat itu Annie mengakui bahwa dia ingin menggoda De Jong secara fisik. Karena memang selama ini Annie selalu merasa bahwa De Jong ini terlalu lambat untuk memberikan tanggapan. Apalagi pada saat itu kan posisinya De Jong ini sudah berada di kamar, sendirian pula, Berta dan Bertie nggak ada, Mary juga belum pulang, dan Annie merasa bahwa itu adalah kesempatan yang tepat. Annie bilang pada saat itu dia sangat percaya bahwa nggak akan ada laki-laki yang bisa menolak ketika disuguhkan dengan kemolekan tubuh seorang perempuan. Jadi kalian bisa paham ya maksud dari kalimat saya ini apa, mengarah kemana. Dan pada saat itu rencana tersebutlah yang sedang dipikirkan oleh Annie. Jadi ketika kemudian Annie ini sudah meletakkan cangkir tehnya di atas meja rias milik Mary, yang letaknya memang berhadapan dengan ranjang tempat di mana pada saat itu De Jong sedang berbaring. Nah, pada saat itu sebenarnya Annie ini memang sudah melihat kalau misalkan De Jong ini sudah dalam posisi tertidur yang sangat pulas. Dan secara sepintas saja, begitu cepat apa yang dipikirkan oleh Annie, waktu itu dia coba berpikir, kalau misalkan terjadi sesuatu di dalam kamar tersebut, toh nggak akan ada yang tahu. Mary sedang tidak ada di rumah, Berta dan Bertie juga setaunya Annie lagi main jauh dari ruangan tersebut. Jadi ya sudahlah, pada saat itu memang Annie ini nekat untuk melakukan apa yang ada di dalam pikirannya. Dan hal pertama yang kepikiran oleh Annie pada saat itu adalah memang dia ingin kiss bibirnya De Jong yang waktu itu memang menghadap secara langsung tempat di mana Annie ini berdiri. Cuma sayangnya sebelum sempat Annie ini melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja Annie mendengar Berta dan Bertie masuk ke dalam kamar tersebut kemudian marah-marah sama Annie. Dan pada saat itu Annie mengaku kalau dia sangat panik. Dia sangat takut kalau misalkan pada saat itu Berta dan Bertie mengadukan kejadian tersebut kepada Mary. Dan nantinya Mary ini nggak akan bisa memaafkan Annie lagi. Ujung-ujungnya nanti Annie ini bakal dipecat dari rumah tersebut. Dan kalau misalkan Annie ini sampai dipecat, dengan kata lain artinya Annie nggak akan bisa ketemu lagi dong dengan De Jong. Karena asal kalian tahu saja ya guys, yang namanya Annie ini memang sudah beberapa kali membuat masalah di rumah keluarganya De Jong. Dan memang selama diadukan kepada Mary, kepada De Jong gitu kan ya, mereka berdua ini selalu berusaha untuk bisa memaafkan kesalahannya Annie. Jadi diberi kesempatan lagi, dimaafkan lagi. Cuma memang Annie ini kayak nggak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Dan apa yang ditakutkan oleh Annie pada saat itu ya benar-benar jadi kenyataan. Ketika kemudian Berta dan Bertie mengadukan apa yang mereka lihat pada saat itu kan, akhirnya Annie ini dipecatlah dari rumah tersebut. Bahkan pada saat itu sosok De Jong yang sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi, waktu itu cuma bisa diem. Dia nggak bisa memberikan pembelaan apapun terhadap sosok Annie. Dan sebenarnya ada satu momen yang tersimpan di dalam residual memorinya Annie, yang kebetulan juga hanya saya lihat dari residual memorinya beliau, tidak bisa dilihat dari residual memori yang lain, bahwa ketika kemudian seluruh anggota keluarga setuju Annie ini akan diberhentikan kerja dari sana, pada akhirnya kan waktu itu secara halus ya Annie ini diusir dari rumah itu, tapi secara baik-baik. Jadi otomatis pada saat itu Annie ini pergilah ke dalam kamarnya untuk membereskan semua barang-barangnya. Dan waktu itu, mungkin karena ngerasa nggak enak juga, akhirnya De Jong ini sempat menghampiri sosoknya Annie. Jadi kayak semacam ngajak bicara baik-baik dengan Annie. Bahkan pada saat itu, De Jong juga menawarkan kebaikan hatinya untuk bisa mengantarkan Annie ini pulang ke rumah orang tuanya. Dengan maksud, Annie ini kan awalnya bekerja secara baik-baik di rumah tersebut. Dan De Jong ini kepengen kalau misalkan Annie memang sudah tidak lagi dipekerjakan di situ, nah De Jong ini bisa mengantarkan pulang Annie secara baik-baik juga ke keluarganya. Dan yang harus kalian garis bawahi di sini adalah melalui residual memorinya Annie jelas sekali terlihat ketika De Jong ini menemui Annie di momen tersebut, De Jong ini sama sekali tidak masuk ke dalam kamarnya Annie. Jadi dia cuma berdiri di depan pintu kamarnya Annie saja yang terbuka. Jadi kalian jangan berprasangka yang macem-macem nih ya. Dan ketika kemudian Annie ini melihat kedatangannya De Jong untuk menawarkan dia pulang gitu kan ke rumah orang tuanya, Annie ini kayak ngerasa terharu. Sekali lagi mungkin pada saat itu dia menilai salah kebaikannya De Jong. Jadi pada saat itu Annie ini sempat merangkak sambil nangis-nangis, dia menghampiri tempat di mana De Jong ini berdiri. Dan pada saat itulah akhirnya secara nekat
Ani ini mengungkapkan semua perasaannya kepada Dejon, bahwasanya dia suka sama Dejon. Kalau misalkan Tuan suka sama saya nggak apa-apa dijadiin gundik, dijadiin istri simpenan nggak apa-apa. Saya nggak tinggal di sini sama Tuan juga nggak apa-apa, asalkan saya ditengokin sama Tuan. Pokoknya dia berusaha memohon-mohon gitu kepada Dejon supaya dia juga diberikan perhatian tersebut. Bahkan waktu itu posisinya, Ani ini sampai meluk salah satu kakinya Dejon gitu, sampai nangis-nangis. Dan waktu itulah akhirnya secara halus sekali Dejon ini berusaha untuk menjelaskan kepada Ani bahwasanya saya tidak bisa melakukan hal tersebut karena saya ini sudah punya istri, jadi saya tidak mungkin menjalin hubungan dengan orang lain. Saya peduli sama kamu, saya menghargai kamu, tapi sebagai seorang pekerja yang memang bekerja dengan keluarga saya, tidak lebih. Dan mendengar ucapan tersebut, Ani ngerasa kayak dunianya runtuh. Karena selama ini dia kayak ngerasa sudah menjaga kesetiaannya yang teramat dalam terhadap sosok Dejon kan. Kalian bayangkan, waktu itu Ani ini sudah mulai jatuh cinta kepada sosok Dejon ketika usianya Ani ini 16 tahun. Sampai kemudian usianya menginjak 20 tahun. Jadi memang cukup lama prosesnya. Dan ketika Ani mendengar pengakuannya Dejon yang seperti itu, Ani ini kayak ngerasa ya sakit hati juga. Hingga akhirnya pelan-pelan Ani ini berusaha untuk melepaskan kakinya Dejon yang pada saat itu sempat dia peluk sampai nangis-nangis. Dan memang pada akhirnya Dejon ini diberikan kesempatan oleh Ani untuk mengantarkan dia pulang ke rumah ibunya. Tapi selama perjalanan tersebut Ani bilang dia nggak sanggup untuk menatap wajahnya Dejon, apalagi mengajak dia bicara. Jadi setiap kali Dejon ini ngajak Ani kayak ya basa-basi gitulah ya, Ani ini nggak pernah mau jawab. Tapi semua hal tersebut dilakukan oleh Ani bukan karena dia benci sama Dejon, justru karena dia masih ngerasa terlalu cinta sama Dejon. Dia takutnya kalau dia lagi-lagi ngeliat wajahnya Dejon, pada saat itu pikirannya yang sudah berusaha untuk melarang dia terus ngejar-ngejar Dejon nih, bisa berubah lagi pikirannya. Karena memang di dalam komunikasi kami pun, Ani ini mengaku bahwa pada saat itu mencintai sosok Dejon adalah sesuatu yang paling dia nikmati. Meskipun memang pada akhirnya ketika dia merasakan rindu, cinta yang dia rasakan ujung-ujungnya hanya membuat Ani ini kayak ngerasa sakit hati juga. Jadi secara garis besar yang bisa saya utarakan kepada kalian adalah, pada saat itu yang dibenci oleh Ani itu bukan Dejon. Yang dibenci oleh Ani pada saat itu justru adalah Mary dan juga Berta Berti. Yang pertama, kenapa dia benci Mary? Tentu saja karena dia merasa bahwa Mary menjadi penghalang terbesar dia untuk mendapatkan hatinya Dejon. Dan yang kedua, kenapa pada akhirnya Ani ini bisa membenci sosok Berta dan Berti? Karena pada saat itu Ani menganggap bahwa Berta dan Berti merupakan bagian dari Mary juga. Apalagi memang pada saat itu Berta dan Berti ini secara raut muka itu memang mirip dengan Mary. Dan pada bagian ini akhirnya kita akan membahas tentang bagaimana kehidupannya Ani dan juga Madi, tentang apa yang terjadi sampai kemudian mereka bertemu, dan apa yang menjadi alasan Ani pada saat itu akhirnya mau menikah dengan sosok Madi. Ani berkisah bahwa sebenarnya dia sudah mengenal sosok Madi ini sejak lama. Apalagi waktu itu Madi ini kan sering mainnya ke rumahnya Dejon. Karena memang Madi dan Dejon ini sempat berteman. Tapi selama Ani mengenal sosok Madi, Ani ini sama sekali nggak kepikiran kalau akhirnya dia bisa mau dipersunting oleh sosok Madi. Karena pada saat itu Ani sadar betul kalau misalkan usia mereka ini terpaut sangat jauh. Jadi waktu itu Ani ini bisa dibilang menganggap Madi ini kayak bapaknya sendiri. Bahkan awal-awal nih, Ani ini kayak ngerasa males kalau misalkan dia harus meladeni Madi untuk ngobrol. Karena memang biasanya ketika Madi ini main ke rumah keluarganya Dejon ini kadang lagi nggak ada di rumah. Atau Mary juga lagi nggak ada di rumah. Jadi memang mau nggak mau pada saat itu, Ani lah yang harus ngeladenin Madi ini untuk ngobrol. Dan asal kalian tahu, pada saat itu Ani juga ngerasa nggak suka ketika dia melihat sosok Madi ini kayak niru-niru segala sesuatu yang ada di dalam dirinya Dejon. Apalagi cara berpakaian, apalagi cara bicara, penampilan, cara jalan. Ani ini benar-benar benci melihat itu semua. Bahkan di dalam komunikasi kami, Ani mengaku bahwa pada saat itu dia menganggap Madi ini sebagai seorang pria tua bangka yang tidak tampan sama sekali dan cuma menang di harta doang. Tapi segala penilaian yang ada di matanya Ani itu berubah drastis ketika kemudian Ani ini dipecat dari pekerjaannya di keluarga Dejon. Pada saat itu tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba saja Ani yang sudah pindah lagi ke rumah ibunya kan ya, itu didatangi oleh Madi. Dan tiba-tiba saja pada saat itu Madi ini mengajak Ani untuk menikah. Jadi sempat kaget lah Ani kan, apalagi pada saat itu dia sama sekali nggak pernah berpikir kalau dia mau dipersunting oleh Madi.
Bahkan pada saat itu Ani ini sempat membutuhkan waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Dan kata Ani, ketika Madi ini berusaha untuk meyakinkan Ani supaya Ani ini mau menikah dengan Madi, pada saat itu Madi ini sempat menawarkan beberapa fasilitas kehidupan lah ya, yang layak kepada Ani dan juga ibunya. Dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memang dipertimbangkan oleh Ani juga. Tapi Ani bilang di dalam komunikasi kami, tentu saja pada saat itu Ani ingin hidup enak. Tentu saja pada saat itu Ani ini udah pengen berhenti bekerja, tapi dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Dan menikah dengan Madi itu adalah salah satu jalan yang bisa dipilih oleh Ani. Tapi sebetulnya, meskipun pada saat itu Ani suka dengan uang, sebenarnya bukan hal tersebutlah yang menjadi faktor utama hingga akhirnya Ani ini memutuskan untuk mau menerima pernikahan yang ditawarkan oleh Madi. Dan kalian mau tahu faktor apa yang pada akhirnya bisa merubah pikirannya Ani pada saat itu? Karena pada saat itu Ani berpikir kalau Madi ini masih berteman baik dengan Dijon. Dan nantinya semisal Ani ini jadi menikah dengan Madi, otomatis Ani ini akan memiliki kesempatan untuk ikut dengan Madi setiap kali Madi ini main ke rumah keluarganya Dijon. Jadi satu-satunya tujuan yang diinginkan oleh Ani pada saat itu adalah kesempatan untuk bisa kembali bertemu dengan Dijon. Karena dia kangen sama Dijon, dia pengen terus-menerus bisa ketemu sama Dijon. Dan Ani berpikir dia tidak memiliki akses tersebut semenjak dia dipecat dari pekerjaannya. Jadi satu-satunya orang yang waktu itu bisa diharapkan oleh Ani adalah ya Madi. Jadi faktor utamanya itu adalah Dijon, perasaan Ani kepada Dijon. Dan di dalam komunikasi kami, Ani ini bercerita. Mungkin beberapa orang yang mendengarkan kisah hidupnya di zaman dulu akan menganggap bahwa satu-satunya faktor yang membuat Ani ini pada akhirnya menerima pernikahan yang ditawarkan oleh Madi adalah urusan harta. Orang-orang mungkin akan berpikir bahwa Ani ini matre. Ani tidak memungkiri kalau misalkan pada saat itu dia menyukai uang. Tapi sejujurnya, kalau misalkan pada saat itu Ani ditempatkan pada satu posisi di mana dia harus menikah dengan orang yang tidak mampu, tapi dia mencintai laki-laki tersebut, Ani sanggup kok melakukannya. Jadi Ani ini kayak berusaha untuk menjelaskan bahwa dia nggak matre-matre amat juga kok. Dia masih punya hati, dia masih punya perasaan. Tapi memang kebetulan pada saat itu, di situasi tersebut, Ani ini memang ditempatkan pada kondisi di mana dia tidak bisa memilih. Jadi dia hanya memiliki satu jalan, dan jalan tersebutlah yang pada akhirnya memang diambil oleh Ani. Dan kehidupan Ani yang bisa dibilang foya-foya setelah dia menikah dengan Madi gitu kan. Ani ini cuma bilang bahwa dia hanya ingin memanfaatkan segala sesuatu yang memang sudah diberikan Madi kepada dia. Karena pada saat itu Ani merasa dia sudah berkorban banyak untuk Madi. Dia sudah mengorbankan perasaannya sendiri. Dia sudah mengorbankan hatinya untuk menikah dengan pria yang sama sekali tidak dia cintai. Tapi sayangnya, angan-angan yang pada saat itu dimiliki oleh Ani untuk bisa kembali bertemu dengan Dijon ketika kemudian dia menikah dengan Madi, itu tidak menjadi kenyataan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalian sudah menonton ceritanya Berta dan Berti, kalian tahu bahwa ketika Madi dan Ani ini udah mau menikah, maksudnya sudah mendekati hari H, pada saat itu Ani ini sempat bertengkar dengan Berta dan Berti, yang pada akhirnya membuat Madi dan Dijon ini tidak bersahabat lagi. Dan semenjak kejadian tersebut, jangankan datang berkunjung ke rumahnya Dijon, ibaratnya untuk membicarakan sosok Dijon saja, Madi ini sama sekali enggan. Dan awalnya Madi sama sekali tidak bercerita kepada Ani kalau misalkan pada saat itu dia sudah tidak bersahabat lagi dengan Dijon. Jadi ketika kemudian pernikahan tersebut terjadi, Ani ini masih menganggap bahwa nanti setelah menikah saya pengen ngajak Madi main ke rumah keluarganya Dijon gitu kan. Dia masih berangan-angan seperti itu. Hingga akhirnya ketika pernikahan tersebut sudah berjalan selama beberapa waktu, akhirnya Ani ini tahu kalau misalkan Madi ini udah nggak pernah mau lagi bertemu dengan Dijon karena masalah tersebut. Dan mengetahui hal tersebut, marahlah Ani kepada Madi. Karena dia ngerasa apa yang dia korbankan selama ini percuma dong. Buat apa dia nikah sama Madi kalau ujung-ujungnya Madi udah nggak pernah mau lagi main ke rumah keluarganya Dijon kan? Ani nggak bisa ketemu sama Dijon lagi. Dan untuk melampiaskan semua kekecewaannya tersebut, pada akhirnya Ani ini memutuskan untuk menghabiskan uang yang diberikan oleh Madi kepadanya. Jadi Ani ini kayak hidup seenak-enaknya dialah gitu di luar rumah. Meskipun pada saat itu Madi memang sudah memperingatkan Ani bahwa dia ingin segera punya anak. Nah, setelah misalkan Ani ini sudah bisa memberikan anak kepada Madi, terserah deh Ani mau ngapain di luar sana. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya memang mau tidak mau harus dilakukan oleh Ani. Dia harus hamil bagaimanapun caranya. Dan mirisnya adalah, ini adalah bagian yang harus saya ceritakan kepada kalian ya. Karena ini cukup penting kalau menurut saya.
Ini bisa menggambarkan bagaimana suasana hati Ani sebetulnya ketika dia menjalani rumah tangga dengan Madi. Jadi di dalam residual memorinya Ani pada saat itu, Ani bilang bahwa dia selalu merasakan hatinya itu kayak berat banget setiap kali dia harus melayani Madi sebagai seorang suami. Dan Ani bilang pada saat itu dia tuh nggak suka sama aroma badannya Madi. Nggak tahu kenapa setiap kali berhubungan gitu kan ya, Ani ini cuma bisa merem sambil diem-diem nangis karena memang pada saat itu dia betul-betul nggak suka badannya tuh disentuh oleh Madi. Bahkan saking ekstrimnya, Ani ini sempat mengaku dalam beberapa kesempatan ketika dia terpaksa melayani Madi sebagai seorang suami. Dia ini sampai harus berangan-angan bahwa laki-laki yang pada saat itu ada bersama dia itu adalah Dijon. Jadi memang sampai separah itu Ani ini terobsesi dengan sosok Dijon. Itulah yang kemudian membuat Ani ini merasa nggak betah untuk menghabiskan waktunya lama-lama di rumah. Apalagi kalau misalkan harus menghabiskan waktu bersama Madi, kayak manja-manjaan gitu, kayak rangkul-rangkulan, kayak peluk-pelukan. Ani nggak betah. Dan menurut Ani pada saat itu adalah dengan cara membelanjakan semua uang milik Madi, itu adalah caranya Ani untuk bisa mengobati rasa kesal yang ada di dalam hatinya dia. Bahkan ketika kemudian Ani ini tahu kalau dia sedang hamil, pada saat itu Ani tetap tidak mau berdiam diri di rumah. Padahal saat itu Madi ini sudah sempat beberapa kali memperingatkan dia untuk jaga kesehatan. Jadi Ani ini tetap pergi ke sana, tetap pergi ke sini, belanja ke sana, belanja ke sini. Karena menurut Ani, setiap kali dia ada di rumah, kemudian dia secara tidak sengaja ngelihat Madi lewat gitu di depannya, bawaannya tuh kayak kesel aja gitu, kayak sebel ngelihatnya. Dan sejujurnya Ani bilang ketika pada akhirnya dia harus keguguran, dia kehilangan calon anaknya. Pada saat itu nggak tahu kenapa Ani ini kayak nggak ngerasa sedih. Dia justru ngerasa lega aja gitu, kayak ngerasa bebas. Karena pada akhirnya dia nggak harus punya anak dari seseorang yang tidak dia cintai. Itulah mengapa Ani ini terkesan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk pulih dari rasa sedihnya ketika dia keguguran. Beda dengan apa yang dialami oleh Madi yang pada saat itu sampai ngerasa sedih dalam waktu yang lama. Dan sampai di titik ini kalian harus tahu ketika kemudian Ani dan Madi ini berumah tangga, posisinya pada saat itu mereka ini memang sudah tinggal di sebuah rumah yang letaknya sangat jauh dari wilayah tempat di mana kediaman keluarga Dijon ini berada. Jadi memang pada saat itu Ani ini posisinya tidak pernah lagi bertemu dengan Dijon dalam waktu yang cukup lama. Dan sebenarnya ada sebuah rahasia yang tersimpan dengan sangat rapi di dalam residual memorinya Ani. Awalnya tidak ingin dia bagikan, tapi mungkin karena yang namanya komunikasi dua arah kan, mau nggak mau ada segala sesuatu yang nampak ketika residual memori tersebut terbaca. Pada akhirnya Ani memang mengakui bahwa di dalam rumah tangga yang dia jalani bersama Madi pada saat itu, ketika Ani ini sering keluar rumah gitu kan, bertemu dengan orang-orang lain. Nah pada saat itu memang Ani sempat berselingkuh dengan beberapa orang pria yang berbeda-beda. Memang selingkuhnya nggak ada yang serius. Maksudnya nggak ada yang sampai tahap, sampai lama gitu, enggak. Cuma memang sampai tidur bareng, sampai makan bareng, sampai ya menghabiskan waktu bareng. Tapi meskipun pada saat itu bisa dibilang kehidupan Ani ini luar biasa nakal ya, meskipun dia sudah nikah, tapi jauh di dalam hatinya Ani bilang pada saat itu dia masih menyimpan perasaan yang sangat besar kepada sosok Dijon. Jadi mau senakal apa dia pada saat itu, di hatinya itu cuma ada satu, Dijon doang. Hingga akhirnya ketika waktu pun berlalu, waktu itu pelan-pelan Ani ini sudah mulai bisa melepaskan melepaskan obsesinya terhadap sosok Dijon, karena memang waktu itu dia menganggap sepertinya dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan Dijon. Tapi pada saat itu siapa sangka secara mendadak tiba-tiba saja di rumah mereka Ani dan Madi ini kedatangan tamu yang merupakan orang suruhannya Madi. Dan karena memang pada saat itu posisinya Ani ini selalu dipersilahkan untuk mendengarkan setiap pembicaraan yang terjadi di antara Madi dan juga tamu yang datang, pada akhirnya waktu itu Ani tahu bahwa kedatangan kedua orang suruhannya Madi pada saat itu berhubungan tentang penculikan random dan juga pengeksekusian yang waktu itu ditujukan oleh Madi kepada anak kembarnya Dijon. Dan ketika kemudian Ani mengetahui tentang rencana tersebut, dia senangnya luar biasa. Karena Ani bilang, meskipun waktu sudah berlalu lama, dia masih tetap menyimpan dendam yang sangat besar kepada Berta dan Bertie. Dan dendam tersebut bukan hanya karena pertengkaran hebat yang sempat terjadi di antara mereka berdua ya, yang sampai mereka jenggut-jenggutan itu. Bukan, tapi karena pada saat itu Ani menganggap kalau misalkan bukan karena mulutnya Berta dan Bertie, mungkin sampai saat itu Ani ini masih bekerja di rumah keluarganya Dijon. Bahkan mungkin Ani sudah berhasil menjadi gundiknya Dijon.
Jadi memang sebenci itu akhirnya Ani ini kepada Berta dan Berti. Jadi ketika kemudian Ani mengetahui tentang rencana penculikan dan pengeksekusian tersebut, Ani ini terlihat menjadi satu-satunya orang yang paling bersemangat dan ceria dalam pembicaraan tersebut. Dan selama 24 jam berikutnya, Ani ini selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan informasi yang berhubungan dengan penculikan dan juga pengeksekusian dari Berta dan Berti. Jadi pada saat itu dia terus-terusan gitu nanya kepada Madi, gimana perkembangannya, gimana kelanjutannya. Bahkan di hari tersebut, Ani yang biasanya ngayap ke sana ke sini, dia sengaja nggak pergi kemana-mana karena dia nggak mau ketinggalan berita. Dan di hari tersebut, Ani sudah merasa yakin bahwa rencana yang dibuat oleh suaminya itu akan berjalan dengan lancar. Tapi siapa sangka di keesokan harinya, Ani betul-betul kaget ketika dia mengetahui bahwa rencana yang dibuat oleh Madi tiba-tiba saja dibatalkan. Kagetlah Ani pada saat dia menerima tamu yang sama datang ke rumahnya. Tapi pada saat itu Madi justru mengatakan kepada kedua orang tersebut untuk menghentikan rencana yang kemarin mereka buat. Tapi meskipun pada saat itu Ani ngerasa kecewa, dia nggak punya keberanian untuk mempertanyakan kenapa gitu kan sama suaminya. Dia cuma diem, cuma di dalam hatinya itu memang bergemuruh. Dia kayak ngerasa marah. Dan situasinya pada saat itu memang seolah-olah sedang berpihak kepada Ani. Ketika dia merasa tidak terima dengan keputusan baru suaminya gitu kan. Pada saat itu Madi ini justru pamit lebih dahulu untuk pergi karena dia sudah terlambat untuk bekerja. Pada akhirnya waktu itu Ani ini ditinggalkan bersama kedua orang suruhannya Madi tadi. Dan sebetulnya pada saat itu yang diketahui oleh Madi adalah kedua orang suruhannya tadi akan ikut pamit pulang nih ketika Madi ini pergi. Dan saat itulah Ani memanfaatkan kesempatan yang dia punya. Kebetulan salah satu dari dua orang suruhan suaminya pada saat itu adalah teman lamanya Ani. Jadi mereka pernah saling kenal. Jadilah pada saat itu Ani ini kayak lebih gampang untuk masuk, untuk kayak negosiasi kepada mereka supaya mereka ini tidak menuruti keinginannya Madi. Supaya rencana yang semula dibatalkan itu bisa diteruskan kembali. Bahkan pada saat itu Ani juga berjanji kepada dua orang tersebut untuk memberikan mereka uang dengan jumlah 2 kali lipat yang sudah diberikan oleh Madi. Asalkan rencana tersebut tetap lanjut. Dan pada saat itu Ani meminta dua orang suruhan tadi untuk merahasiakan segala sesuatu yang dikatakan oleh Ani. Jadi ibaratnya pada saat itu mereka melakukan rencana tersebut tanpa sepengetahuannya Madi. Dan tentu saja orang-orang semacam itu yang mereka pedulikan itu kan hanyalah uang ya. Jadi ketika mereka dijanjikan uang yang jauh lebih banyak oleh Ani, pada akhirnya mereka setuju untuk melakukan apa yang Ani inginkan. Dan terjadilah eksekusi tersebut tanpa sepengetahuannya Madi. Dan kalau kalian yang mungkin baru pertama kali mendengarkan cerita Ani ini, kemudian belum sempat mendengarkan cerita Madi dan juga Dejon sebelumnya, jadi kalian belum tahu eksekusi apa yang dimaksud di dalam ceritanya Ani ini, saya sarankan supaya kalian bisa menonton episode-episode sebelumnya dulu, supaya kalian bisa paham. Dan Ani bilang, ketika kesepakatan tersebut sudah terjadi, Ani menunggu dengan perasaan yang was-was tentang apakah rencana tersebut bisa dilakukan dengan lancar atau tidak. Dia sempat ngerasa gugup, dia sempat ngerasa tegang, apalagi waktu itu dia melakukan semua hal tersebut tanpa sepengetahuan suaminya. Dan asal kalian tahu bahwasanya dua orang suruhan Madi sebelumnya, yang pada akhirnya bekerja sama dengan Ani, itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan penculikan dan juga pengeksekusian dari anak-anak yang ditumbalkan, yang termasuk salah satunya adalah Berta dan Berti. Jadi ketika kemudian Ani ini mendapatkan informasi dari mereka, itu artinya informasi yang diberikan tersebut adalah valid. Dan ketika akhirnya Ani ini mendapatkan informasi bahwasannya Berta dan Berti memang sudah selesai dieksekusi, Ani bilang kalau misalkan pada saat itu adalah waktu yang paling dia tunggu-tunggu selama hidupnya. Pada akhirnya waktu itu Ani merasa bahwa dia sudah berhasil untuk membalaskan dendamnya kepada Berta dan Berti. Dan asal kalian tahu, ada satu hal yang kemudian baru saya ketahui juga melalui residual memorinya Ani, bahwa ketika kemudian Ani ini sudah mendengar informasi tentang Berta dan Berti yang sudah selesai dieksekusi, pada saat itu secara khusus Ani ini meminta kepada dua orang suruhan Madi tadi untuk memberikan Ani ini potongan beberapa helai rambut Berta dan Berti. Yang pertama adalah karena Ani ini ingin memastikan sendiri apakah pada saat itu yang dieksekusi benar-benar Berta dan Berti, karena kalian tahu kalau misalkan Ani ini kan sudah cukup lama mengurus Berta dan Berti, jadi Ani ini tahu apakah pada saat itu rambut yang diberikan kepada dia adalah rambut Berta dan Berti atau bukan. Dan yang kedua, tujuan Ani pada saat itu adalah
dia memakai rambut Berta dan Berti untuk sebuah ritual yang tidak bisa saya jelaskan secara detail karena takutnya nanti akan ada yang menyalahgunakan di luar sana. Yang jelas, rambut tersebut menjadi salah satu bahan ritualnya Ani untuk melakukan sebuah ritual kejawen yang konon katanya jika Ani bisa melakukan hal tersebut, maka nantinya arwah dari si pemilik rambut tersebut akan merasa tersiksa. Jadi Ani betul-betul ingin membalaskan dendamnya sampai titik terakhir yang dia bisa. Karena memang sebagai informasi saja untuk kalian semua, bahwa semenjak Ani ini menikah dengan Madi ini memang sedikit banyaknya sudah mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan ritual, hal-hal yang berhubungan tentang supranatural kepada Ani. Tapi memang yang diajarkan oleh Madi pada saat itu hanyalah ilmu-ilmu ritual yang ada di permukaan aja, nggak sampai mendalam ke ilmu pelet, ilmu gendam, ilmu santet atau semacamnya. Dan selama beberapa bulan berlalu, Ani bilang pada saat itu dia sudah merasa bahwa hidupnya berjalan dengan sangat tenang. Jadi sama sekali tidak pernah ada rasa kasihan, apalagi rasa bersalah di dalam hatinya Ani setelah apa yang dia lakukan terhadap Berta dan Berti. Hingga kemudian di suatu ketika, Ani sendiri tidak tahu bagaimana prosesnya, sampai akhirnya kemudian Madi ini bisa mengetahui tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ani. Karena memang selama ini Ani selalu yakin bahwa tidak ada orang lain yang bisa membocorkan hal tersebut kepada Madi. Jadi pada saat itu kronologinya, di suatu hari ketika Ani ini sedang tidur siang di dalam kamarnya, tiba-tiba saja pada saat itu Ani merasakan ada sebuah cekikan yang sangat dalam di batang lehernya. Dan ketika kemudian Ani ini membuka mata, pada saat itu dia melihat sosoknya Madi sedang berusaha untuk mencekiknya dengan tatapan yang penuh dengan kemarahan. Dan waktu itu Ani sempat berontak, dia sempat melawan Madi. Mereka sempat bertengkar dengan sangat hebat, mereka pukul-pukulan, mereka lempar-lemparan. Dan pada saat itulah akhirnya Madi ini mengecam perbuatannya Ani. Dia mengatakan kepada Ani bahwa dia sudah tahu bahwa sebenarnya Berta dan Berti itu dieksekusi oleh orang suruhannya atas perintahnya Ani. Dan Ani bilang pada saat itu dia sempat merasa kaget. Karena pada saat itu Ani kan nggak tahu bagaimana bisa Madi mengetahui hal tersebut. Cuma pada saat itu memang proses recovery-nya Ani dari dia mulai ngerasa kaget sampai akhirnya dia kembali menyerang sosok Madi dengan kata-katanya itu sangat cepat. Waktu itu Ani ini kayak berusaha untuk mengingatkan Madi bahwa kamu yang awalnya punya rencana itu, saya mah cuma nerusin doang. Karena kamu penakut, kamu nggak bisa melanjutkan rencana tersebut. Hingga akhirnya di tengah-tengah pertengkaran itu, Madi ini pergilah dari rumah mereka. Dan sampai di titik itu pun Ani sama sekali belum merasa bersalah. Dan ada satu hal yang mungkin kita semua tidak tahu, bahwasanya semenjak pertengkaran tersebut terjadi, Madi dan Ani ini sudah sempat membicarakan tentang perpisahan. Jadi mereka ini sudah berencana untuk bercerai. Ani juga sebenarnya tidak tahu hal apa yang pada akhirnya membuat Madi memutuskan hal tersebut. Tapi memang pada saat itu kondisinya Ani juga sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Karena Ani bilang, selama dia menikah dengan Madi, meskipun itu jaraknya tidak terlalu lama, Ani ini sudah berhasil mengumpulkan beberapa aset yang dia miliki dari uangnya Madi. Jadi memang pada saat itu Ani ini cukup cerdik gitu ya untuk memanfaatkan apa yang dia dapatkan dari Madi sebagai tabungan dia sendiri. Jadi ketika nanti akhirnya dia benar-benar bercerai dari Madi, Ani ini nggak akan takut kekurangan lagi. Bahkan pada saat itu, ketika Ani ini belum resmi cerai dari Madi, dia udah sempat kepikiran, kalau misalkan nanti saya cerai nih sama suami saya mau pindah lagi ke wilayah tempat dimana rumah keluarganya Dijon ini tinggal. Jadi dia kembali ingin membangun asanya untuk mendekati sosok Dijon. Karena memang pada dasarnya perasaan dia terhadap sosok Dijon itu belum hilang. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah Ani sama sekali tidak sadar dengan kerusakan yang sudah dia buat di keluarganya Dijon, yang sampai pada akhirnya membuat Dijon ini secara mental udah amburadul. Dia udah berubah menjadi seorang monster. Pada saat itu Ani belum tahu apa-apa. Dia menganggap bahwa Dijon itu masih Dijon yang dulu, yang manis, yang supel, yang baik hati. Dan memang pada saat itu yang namanya perceraian kan butuh waktu juga ya. Jadi ketika Madi dan Ani ini memang sudah sepakat untuk berpisah, perceraian tersebut belum bisa dilakukan secara sah. Karena memang waktu itu Madi ini masih agak repot dengan pekerjaannya. Dan meskipun memang perceraian tersebut sudah sering mereka katakan, mereka ini posisinya masih tinggal satu rumah, tapi memang sudah pisah kamar. Jadi Ani ini sudah hidup dengan hidupnya sendiri, kemudian Madi juga sudah hidup dengan hidupnya sendiri, mereka sudah tidak saling mencampuri satu sama lain. Tapi meskipun begitu, yang namanya satu rumah, tentu saja baik Ani maupun Madi sama-sama masih bisa melihat aktivitas
aktivitas dari mereka masing-masing. Itulah kemudian yang membuat Ani ini ngerasa kaget ketika di suatu hari pagi-pagi, di saat Madi ini biasanya memang sudah bersiap-siap untuk berangkat bekerja, pada waktu itu Ani melihat posisinya Madi sudah tergelepar di atas lantai teras rumah mereka, dalam kondisi yang pada saat itu di bagian baju dan di bagian wajahnya Madi itu kayak udah dipenuhi dengan bercak darah. Dan Ani bilang pada saat itu dia sebenarnya tahu kalau beberapa waktu belakangan Madi memang terlihat tidak sehat. Jadi Madi itu kayak kelihatan pucet, kayak kelihatan lemes, kayak nggak ada semangat seperti biasanya. Cuma karena pada saat itu Ani merasa bahwa dia sudah bukan bagian lagi dari kehidupannya Madi gitu kan. Jadi Ani ini kayak cuek-cuek aja. Tapi pada saat itu dia sama sekali nggak nyangka kalau misalkan Madi akan meninggal sebegitu cepat dengan cara mendadak. Dan pada saat itu Ani sama sekali belum tahu tentang apa yang menjadi alasan Madi meninggal dunia. Dan tentu saja ketika kemudian Madi ini meninggal dunia, Ani bilang dia merasa berduka. Karena bagaimanapun dia pernah menjadi istrinya Madi. Hanya saja pada saat itu Ani masih bersikeras dengan hatinya. Bahwasanya dia tidak pernah merasa kehilangan sama sekali. Bahkan beberapa hari setelah Madi ini dimakamkan, pada saat itu Ani ini udah kepikiran untuk menjual rumah tempat di mana mereka semula tinggal. Karena memang pada saat itu Ani sama sekali nggak mau lagi punya aset yang berhubungan dengan Madi. Dia nggak mau punya kenangan yang tersimpan bersama Madi. Tapi siapa sangka tidak sampai selang 1 minggu kemudian setelah kematiannya Madi, pada saat itu secara tiba-tiba saja ketika Ani ini sedang tidur di dalam kamarnya, Ani ini terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit dan panas yang luar biasa di dalam dadanya. Jadi kayak rasa panas itu membakar dari dalam dirinya Ani gitu. Dan pada saat itu di dalam residual memorinya Ani ini sempat berlari ke kamar mandi. Dia sempat merendam bagian atas badannya di dalam bak mandi tersebut dengan maksud agar rasa panas yang dia rasakan pada saat itu berkurang. Tapi apa yang dilakukan oleh Ani pada saat itu sama sekali tidak menolongnya. Jadi ketika dia tetap merasakan panas yang luar biasa di dalam rongga dadanya itu tidak berkurang ketika dia merendam badannya di dalam bak air, pada akhirnya waktu itu Ani keluarlah dari kamar mandi. Dia pengen mencari bantuan yang lain. Tapi sayangnya ketika kemudian Ani ini baru saja berjalan beberapa langkah keluar dari kamar mandi tersebut, secara mendadak waktu itu Ani ini terjatuh, tersungkur di atas lantai. Dan sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam rongga dadanya, waktu itu Ani ini memposisikan badannya itu kayak sedikit meringkuk gitu. Kemudian dia agak sedikit megap-megap gitu. Sampai akhirnya dari sisi mulutnya itu seperti mengeluarkan cairan merah yang sangat kental. Dan setelahnya barulah kemudian Ani ini meninggal dunia. Jadi memang secepat itu kejadiannya. Dan sampai ketika Ani ini meninggal dunia dengan cara seperti itu, Ani sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri dia yang pada akhirnya membuat dia meninggal dengan cara seperti itu. Dan kalau kalian bertanya, apakah pada akhirnya Kak Desi memberitahu Ani tentang apa yang sebenarnya terjadi yang pada akhirnya membuat Ani ini meninggal dunia, yang which is merupakan perbuatan Dejon? Satu hal yang harus saya jelaskan kepada kalian dan saya harap kalian mengerti, yang namanya komunikasi dengan entitas itu tidak semuanya harus kita berikan penjelasan tentang bagaimana akhir mereka. Karena memang biasanya apa yang tertinggal di dalam residual memori mereka itu yang akan selalu mereka ingat dan akan selalu mereka bawa sampai nantinya. Jadi misalkan kalau hari ini saya sedang berkomunikasi dengan Ani dan saya memberitahukan tentang akhir yang sesungguhnya terjadi kepada dia, dia tidak akan mengingat hal tersebut sampai nanti ke depannya. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya residual energi itu hanya akan mengingat apa yang dia bawa semasa dia hidup. Jadi apapun yang kita usahakan untuk mereka ini tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka, ya sebenarnya percuma juga karena nantinya mereka nggak akan bisa ingat. Jadi gitu ya. Terkadang orang-orang seperti saya ini lebih memilih untuk membiarkan semesta saja yang menyelesaikan proses masing-masing dari mereka berdasarkan apa yang mereka ingat, berdasarkan apa yang mereka bawa semasa hidup mereka. Jadi saya tidak mau ikut campur dengan itu semua. Dan ya, demikianlah keseluruhan kisah dari residual energi bernama Ani. Dan pembelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil dari kisahnya Ani ini adalah selalu ingat bahwa kita ini tidak boleh terlalu terobsesi terhadap hal apapun selama kita hidup. Baik itu terobsesi terhadap sesuatu atau seseorang.
Karena kalau misalkan kita menjalani kehidupan dengan terobsesi terhadap sesuatu, nantinya kita tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan jernih, dengan tenang, dan tidak bisa berpikir lurus. Satu-satunya hal yang akan selalu kita pikirin itu, gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan hal tersebut. Tanpa kalian bisa mempertimbangkan hal-hal merugikan apa saja yang bisa datang ke dalam kehidupan kalian. Semisal kalian memaksakan diri untuk bisa mendapatkan hal yang kalian suka, hal yang kalian obsesikan. Cobalah sesekali kita itu merenung. Kita ini belajar untuk mengerti proses yang Tuhan inginkan terhadap diri kita. Kalau memang sesuatu atau seseorang itu memang sudah ditakdirkan untuk kita ada di dalam kehidupan kita nggak usah ngoyo pun. Semesta pasti akan mempertemukan kita dengan hal tersebut. Tapi sebaliknya, kalau misalkan sesuatu atau seseorang tersebut memang tidak ditakdirkan untuk bersama dengan kita, mau kita berusaha kayak apa, jungkir balik kayak apa, hal itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Dan kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut karena terlalu terobsesi, apa yang akan kita rasakan ujung-ujungnya? Yang pertama depresi, yang kedua kita pasti akan marah sama Tuhan, kita akan menyalahkan takdir, dan yang ketiga kita pasti akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dunia ini luas, sesuatu yang disajikan oleh semesta untuk kita itu beraneka ragam. Jadi jangan hanya karena kalian terlalu fokus pada satu hal, kalian akhirnya lupa dengan hal-hal lain yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita di dalam hidup. Dan ya percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.